Jadi daripada Partai Nasdem membangun narasi-narasi yang terzolimi, narasi-narasi yang nggak nyambung gitu ya, yang bohong-bohong gitu ya. Ya mending kalian siap-siap angkat koper aja. Karena udah jelas Pak Jokowi itu marah sekali dan murka nampaknya kepada Surya Paloh. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang udah nggak jelas maunya apa. Yang udah jelas ketahuan selingkuh, banyak orang tahu, banyak saksinya, tapi dia masih ngerasa menjadi orang yang paling setia, yang paling loyal katanya. Yang udah tiap hari jelek-jelekin kita, fitnah-fitnah kita, tapi di sisi lain dia masih ngerasa punya hak untuk diperhatikan dan punya tempat di hati kita. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita kelakuan elit-elit dari Partai Nasdem. Karena udah gak jelas maunya apa gitu. Seperti Gus Coy misalkan. Gus Coy hari ini adalah Gus Coy yang berbeda nampaknya dibandingkan tahun 2019 lalu gitu. Adalah orang yang berbeda dibandingkan orang yang dulu pernah saya kenal gitu. Kalau saya dulu ketika ngelihat Gus Coy berkomunikasi itu luar biasa. Bagus cara komunikasinya. Tapi belakangan ini gara-gara Nasdem mendukung Anies, ini cara berkomunikasi Gus Coy udah nggak jelas gitu. Belakangan dia kemudian tampil dan mengatakan bahwa Anies itu ketika dicapreskan sama Nasdem, ini ada banyak yang menjegal, ada banyak yang mengganggu, dan bahkan yang mengganggu ini adalah instrumen negara katanya. Jadi kepada instrumen negara yang mengganggu Anies Baswedan, Gus Coy berharap ini agar segera bisa dihentikan. Hentikanlah katanya, jangan ganggu-ganggu Anies. Tapi dia nggak sebutin tuh instrumen negara mana yang mengganggu Anies Baswedan. Ya karena selama ini kan nggak ada tuh yang ganggu-gangguin Anies gitu. Apa ada misalkan ketika Anies kampanye terus kemudian ban mobilnya dikempesin. Kan nggak ada gitu. Jadi setelah saya coba renungkan, saya analisa gitu ya, instrumen negara yang mengganggu dan coba menjegal pencapresan Anies Baswedan, satu-satunya kemungkinan adalah KPK. Karena hanya KPK lah yang pernah memeriksa Anies Baswedan sebagai saksi untuk 2 kasus korupsi. Kasus korupsi DP 0 rupiah dan kasus korupsi Formula E. Cuma KPK yang melakukan pemeriksaan. Instrumen negara yang lain itu nggak ada gitu. Jadi ketika Gus Coy kemudian meminta agar ini dihentikan, upaya-upaya menegakkan hukum ini dihentikan, apakah itu maksudnya agar KPK berhenti untuk memeriksa Anies? Kok hebat sekali gitu. Baru bakal calon presiden dari partai yang bukan partai pemenang gitu ya. Tapi ngerasa punya hak, punya kuasa, punya kemampuan untuk mengendalikan instrumen negara dalam menegakkan hukum yang ada di Indonesia. Hebat sekali gitu. Ya meskipun Gus Coy tidak secara spesifik menyebutkan instrumen negara gitu. Itu hasil dari analisa saya saja gitu. Karena satu-satunya instrumen negara yang memeriksa Anies Baswedan atau dianggap mengganggu Anies Baswedan, ya cuma KPK gitu. Jadi kalau kemudian Gus Coy meminta agar ini dihentikan, aneh bagi saya gitu. Bagaimana mungkin elit partai meminta penegakan hukum dihentikan hanya gara-gara orang yang bersangkutan adalah capresnya. Kan nggak logis gitu. Ya tapi begitulah Gus Coy gitu. Sekali lagi, dia seperti orang yang berbeda dengan orang yang saya kenal dulu gitu. Karena sebelum ini, dia juga pernah komentar dan aneh sekali komentarnya gitu. Dia bilang bahwa pelemparan telur kepada kantor Partai Nasdem, pelemparan telur busuk itu adalah ujian bagi Anies dalam rangka untuk naik derajat. Jadi cerita-cerita fiksi yang diberitakan oleh beberapa media mainstream gitu ya, kemudian diyakini sama Gus Coy untuk digunakan sebagai narasi atau cerita terzolimi, seolah-olah ada pelemparan telur busuk kepada kantor Partai Nasdem, padahal sebenarnya itu nggak ada. Karena sudah dibantah sama kepolisian gitu.
bahwa pelemparan telur busuk ke kantor Partai Nasdem itu dipastikan hoax. Itu dipastikan tidak terjadi. Yang terjadi adalah ada telur pecah di jalan raya. Jaraknya sekitar 40-50 meter di samping jalan raya yang berhadapan-hadapan dengan kantor Nasdem. Jadi bukan pas di depan kantor Nasdem, tapi di sebelahnya gitu. Ada telur berjatuhan di sana. Jadi nggak ada yang namanya pelemparan telur. Nah tapi sama Gus Coy, ini kemudian digunakan untuk narasi-narasi terzolimi. Seolah-olah kantor Partai Nasdem itu benar-benar dilempari telur busuk oleh orang-orang yang nggak suka dengan pencapresan Anies. Apa-apaan? Ya kan nggak nyambung gitu ya. Telur ada telur pecah di jalan raya, terus kemudian jadi ujian bagi Anies untuk naik derajat. Apa hubungannya? Gak nyambung gitu. Itu sama seperti Anies yang jadi capres dari Partai Nasdem. Udah jelas Anies itu bikin sumur resapan, sumurisasi, lubang-lubangi jalan, rusak-rusak jalan di Jakarta, sampai jadi kumuh di mana-mana. Tapi kemudian dicapreskan sama Nasdem. Gak nyambung gitu. Why not the best katanya? The best apa? Hanya the best versi sumurisasi. Jadi buat Gus Coy yang selama ini terus memainkan narasi seolah-olah ada yang mengganggu, ada yang menjegal, itu juga banyak disampaikan sama elit-elit Partai Nasdem gitu ya, yang mereka juga membandingkan katanya. Kalau dulu ketika kita mengusung Pak Jokowi itu nggak ada masalah kayak gini, tantangannya nggak ada yang seberat ini. Ya karena memang beda antara Pak Jokowi dengan Anies, emang beda. Jadi kalau sekarang kalian mengalami tantangan gitu, gara-gara mendukung orang yang cuma bikin sumur di Jakarta, wajar gitu. Itu beda dengan Pak Jokowi memang gitu. Tapi kalau kalian elit-elit Partai Nasdem selalu mengklaim bahwa ada tantangan dari pihak eksternal, dari pihak luar, itu sebenarnya nggak bisa dibuktikan gitu. Termasuk Gus Coy ketika mengatakan bahwa ada instrumen negara yang menjegal, yang coba mengganggu Anies Baswedan, itu kan nggak bisa disebutkan instrumen negara yang mana. Nggak ada gitu. Dari pihak eksternal itu nggak ada sama sekali yang bisa dibuktikan. Tapi dari pihak eksternal itu sudah terbukti dan semua orang tahu bahwa ada banyak kader-kader Partai Nasdem, bahkan termasuk elitnya gitu ya, itu yang mengundurkan diri gara-gara Nasdem mengusung Anies gitu. Ada yang dari ketua DPP, ada yang dari foundernya atau orang yang dekat dengan Surya Paloh gitu. Banyak yang mengundurkan diri. Jadi itu adalah fakta dan semua orang tahu. Jadi kalau Gus Coy hari ini bicara soal gangguan dari pihak eksternal, sebenarnya yang terjadi adalah pihak internal mereka yang bermasalah. Lah kok nuduh-nuduh orang lain, nyalah-nyalahin orang lain, lawang internalnya sendiri yang nggak solid. Gitu ya, gimana sih? Apalagi belakangan ini juga muncul cerita bahwa korupsi BTS di Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dipimpin sama Joni Plate, yang tidak lain adalah Sekjen Partai Nasdem, itu kan belakangan ini sangat santer diproses sama Kejaksaan Agung. Bahkan sudah ada tersangkanya gitu. Bahkan Kejaksaan Agung mengatakan tidak menutup kemungkinan untuk memeriksa Joni Plate. Dan bahkan masih ada pernyataan lain yang menurut saya ini sangat menarik sekali, bahwa tersangka yang sekarang sudah berjumlah 4 orang itu akan bertambah 1 lagi, akan bertambah lagi. Itu kan artinya tidak menutup kemungkinan Sekjen Partai Nasdem juga akan menjadi tersangka dalam kasus ini. Karena Bakti Kominfo itu laporannya langsung kepada menterinya. Nah, menterinya Joni Plate. Apakah ini juga yang kemudian disebut sebagai instrumen negara, Kejaksaan Agung yang coba menghalang-halangi pencapresan Anies gitu? Nggak ada urusan sama Anies, ini kasus korupsi yang kemudian coba diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Bahwa kebetulan Nasdem mendukung Anies itu lain urusan gitu. Apakah dengan pencapresan Anies kemudian kasus korupsi BTS ini juga harus dihentikan? Mana bisa gitu.
Jadi narasi-narasi soal terzolimi, dijegal, diganggu dan sebagainya bagi saya adalah narasi basi yang terlalu mudah untuk ditebak ke depannya. Karena itu pasti nanti ketika kampanye, narasi yang akan dibangun adalah kecurangan pemilu. Dari dulu udah kayak gitu, gitu ya. Kecurangan, oh penguasa curang dan sebagainya. Dan itu sekali lagi ya mudah saja diprediksi gitu. Kalau sekarang sudah main narasi jegal menjegal gitu kan, narasi terzolimi, diganggu, nanti pasti kecurangan tuh. Apalagi yang membuat saya juga sedih sekali ketika melihat Nasdem hari ini tuh sudah berbeda dengan Partai Nasdem yang saya dulu pernah kenal gitu. Karena puncak masalah dari konten video ini adalah ketika saya membaca sebuah pernyataan dari Ketua DPP Partai Nasdem atas nama Sugeng Suparwoto gitu ya. Dia kemudian memberikan satu klaim yang nggak masuk akal dan cenderung fitnah. Di satu sisi dia ingin memanfaatkan Presiden Jokowi dan para pendukungnya, tapi di sisi lain dia juga ingin menaikkan nama Anies gitu. Ingin memposisikan Anies sebagai orang yang terzolimi. Karena menurut Sugeng Suparwoto, Ketua DPP Partai Nasdem, dia mengklaim bahwa pertemuan antara Pak Jokowi dengan Surya Paloh adalah pertemuan yang membahas soal pencapresan Anies. Menurut Sugeng Suparwoto, Pak Jokowi keberatan ketika Nasdem mengusung Anies tanpa komunikasi. Ini beredar beritanya di mana-mana. Dan Pak Jokowi sudah membantah secara langsung bahwa tidak ada pernyataan atau cerita-cerita seperti itu. Karena urusan koalisi, urusan pencapresan itu di partai, bukan di presiden, bukan di istana. Jadi ngapain Pak Jokowi ngebahas koalisi dan pencapresan di dalam istana? Nggak ada, kata Pak Jokowi gitu. Jadi pernyataan Sugeng Suparwoto ini bagi saya sangat-sangat menyedihkan sekali gitu. Ini narasi yang terlalu berlebihan dan terlalu berani menurut saya gitu. Karena setelah mengklaim bahwa Pak Jokowi dianggap keberatan ketika Nasdem mengusung Anies tanpa komunikasi gitu ya. Dia juga kemudian membangun narasi bahwa ini menunjukkan pertemuan antara Surya Paloh dengan Pak Jokowi ini adalah sebuah pertemuan yang menunjukkan bahwa mereka itu masih akrab katanya. Masih akrab. Jadi nggak ada masalah antara keduanya. Emang ya, kalau orang bikin narasi bohong itu nggak bisa konsisten gitu. Coba bayangkan gitu ya. Katanya di satu sisi Pak Jokowi protes keberatan dengan pencapresan Anies, tapi di sisi lain katanya hubungan keduanya antara Pak Jokowi dengan Surya Paloh itu akrab. Gimana ceritanya Pak Jokowi protes kalau pertemuannya itu adalah pertemuan yang akrab? Kan beda jalur ini. Satu protes, satu akrab. Dan yang lebih gak masuk akal lagi bagi saya, ngapain Pak Jokowi protes pencapresan Anies sekarang, bulan Januari. Padahal Anies dicapreskan sama Nasdem Oktober, tanggal 3. Lah kok Pak Jokowi baru protes Januari, jauh loh itu. Oktober, November, Desember, Januari, jauh itu. Masa kejadiannya Oktober, Pak Jokowi baru protes Januari sih? Kan gak mungkin gitu ya. Ya tapi itulah narasi-narasi bohong gitu. Narasi orang-orang yang ingin memanfaatkan Pak Jokowi, ingin membuat citra terzolimi gitu ya. Ya karena ketika Nasdem mengklaim bahwa pertemuan antara Pak Jokowi dan Surya Paloh itu berisi soal pembahasan capres yang Pak Jokowi dianggap keberatan ketika Nasdem mengusung Anies gitu ya. Itu kan narasinya, akhir dari tujuan narasi ini dibangun untuk menunjukkan bahwa Anies ini terzolimi, memang ingin dijegal, memang nggak disetujui sama presiden, memang negara atau pemerintah ini nggak setuju dengan pencapresan Anies. Kan itu maksud dan tujuannya gitu. Ya, tapi kalau kalian mau membangun narasi-narasi yang seperti itu, narasi yang sejahat itu, ngapain masih membangun cerita bahwa Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi itu akrab sekali? Gak konsisten gitu. Seperti mantan kalian yang sudah ngajak putus gitu ya, tapi masih bilang kangen besoknya. Gimana? Jadi bagi saya pribadi, ini gak nyambung gitu. Lawang pencapresan Anies itu Oktober, masa iya Januari masih bahas pencapresan?
Nggak masuk akal. Tapi dalam analisa saya gitu ya, saya bisa melihat bahwa pemanggilan Surya Paloh ke istana oleh Presiden Jokowi itu adalah bentuk protes dari Pak Jokowi soal kinerja orang-orang dari Nasdem. Soal cara kerja menteri-menteri Nasdem dalam rangka melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Presiden. Seperti misalkan kasus korupsi BTS gitu ya. Itu kan sebenarnya adalah proyek strategis nasional atau proyek yang sangat-sangat diharapkan bisa lancar gak ada kendala. Karena itu proyek unggulan Pak Jokowi dan itu disampaikan di janji kampanye tahun 2019 lalu yang terkait tol langit gitu. Tapi kemudian ada kasus korupsi dan sekarang itu mangkrak gak berjalan proyeknya. Ya gara-gara orangnya sudah ditangkep-tangkepin atau jadi tersangka sekarang gitu ya. Dan selain itu, di bulan yang sama, bulan Januari, beberapa hari sebelum pertemuan Surya Paloh dengan Pak Jokowi, itu PPATK sudah mengeluarkan pernyataan bahwa ada temuan aliran dana 1 triliun rupiah ke partai politik yang dicurigai aliran dana ini akan digunakan untuk kepentingan pemilu tahun 2024. Dan ini dari uang kejahatan lingkungan di mana menterinya itu dari Partai Nasdem. Jadi dua hal ini, dua isu besar ini itu sama-sama terjadi di bulan Januari. Di mana PPATK juga mengumumkan ada aliran dana itu bulan Januari, kemudian menjadikan 4 orang tersangka di kasus proyek BTS itu juga dilakukan sama Kejaksaan Agung bulan Januari atau beberapa hari sebelum pemanggilan Surya Paloh ke istana. Jadi bagi saya jelas ini masalahnya adalah kasus korupsi. Adalah soal aliran uang kejahatan lingkungan yang mengalir ke partai tertentu. Mungkin maksudnya Nasdem. Ya karena menterinya dari Nasdem, masa partai lain? Susah. Jadi daripada Partai Nasdem membangun narasi-narasi yang terzolimi, narasi-narasi yang nggak nyambung gitu ya, yang bohong-bohong gitu ya. Ya mending kalian siap-siap angkat koper aja. Karena udah jelas Pak Jokowi itu marah sekali dan murka nampaknya kepada Surya Paloh. Ini bukan soal keakraban, ini bukan soal capres, ini soal kasus korupsi. Jelas itu. Gak ada alasan lain gitu. Pak Jokowi memanggil Surya Paloh tepat di bulan Januari. Ketika ada dua isu besar ini terjadi di dua kementerian. Masa iya kemudian bahas pencapresan? Gak nyambung gitu. Dan lagian gitu ya, kalau Pak Jokowi membahas pencapresan di istana untuk sebuah kejadian yang sudah terjadi bulan Oktober, itu kan jadi mirip apa ya? Mirip seperti orang gubernur DKI yang mengatakan pribumi sekali, padahal sebenarnya enggak. Gak nyambung gitu ya. Lawang pencapresannya udah bulan Oktober kok gitu ya. Jadi ya tapi mungkin begitulah konsekuensi Nasdem hari ini gitu ya. Mirip seperti cerita pribumi-pribumi tadi gitu. Gak logis tapi diyakini. Itu sama seperti orang yang bilang bahwa kita harus menggunakan logika. Tapi ketika ada demonstrasi, dia malah masuk ke sana dan bikin onar. Ya digebukin sama orang. Aneh gitu. Logika itu harus sejalan, harus konsisten, harus sesuai. Gak bisa bohong-bohong, gak bisa pura-pura kayak gini gitu. Jadi semoga dengan ini Partai Nasdem menyadari posisinya bahwa selama ini mereka udah melakukan banyak fitnah sekali kepada Pak Jokowi gitu. Dan kalau sudah melakukan fitnah kayak gini, ngapain masih bertahan? Selesailah. Selesai secara jantan gitu. Ngapain masih berharap dipertahankan? Padahal sudah nggak sesuai, padahal udah tiap hari ngeluh-ngeluh, nggak kerasan. Jadi ya saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.